Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah awal mula disyariatkannya ibadah kurban. Perlu kita ketahui bahwa ibadah kurban bisa dimaknai dengan sebuah bentuk kepasrahan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan diri kepadanya. Perintah untuk berkurban telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran Surah Al-Kautsar. Sebagai umat Islam, kita harus mengetahui terlebih dahulu sejarah munculnya syariat kurban. Tujuannya agar tidak terjadi distorsi informasi atau kesalahpahaman dalam memahami ibadah kurban, dan juga untuk menambah pengetahuan kita terkait ibadah yang hanya dilakukan setahun sekali ini. Adapun asal mula berkurban, yaitu berawal dari lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Pada suatu ketika dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak memiliki anak hingga di masa tuanya. Lalu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Ibrahim tersebut dengan menganugerahkan seorang putra yang diberi nama Ismail. Sewaktu Nabi Ismail alaihissalam mencapai usia remaja, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi bahwa ia harus menyembelih putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail. Perlu kita ketahui bahwa mimpinya seorang nabi adalah salah satu dari cara turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pun akhirnya menyampaikan isi mimpinya kepada anaknya, yaitu Ismail alaihissalam, untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Kemudian Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Dengan tingkat keimanan yang luar biasa, Nabi Ismail alaihissalam ikhlas melakukan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, dan beliau berjanji kepada ayahnya akan menjadi seorang yang sabar dalam menjalani perintah itu. Sungguh mulia sifat Nabi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memujinya dalam Al-Quran. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Nabi Ismail. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Quran Surah Maryam. Nabi Ibrahim alaihissalam lalu membaringkan Nabi Ismail alaihissalam dan bersiap melakukan penyembelihan. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail putranya nampak menunjukkan keteguhan, ketaatan, dan kesabaran dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu Nabi Ibrahim alaihissalam hendak mengayunkan pedangnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan tubuh Nabi Ismail alaihissalam dengan sembelihan besar.
yakni berupa domba jantan dari surga yang berwarna putih, bermata bagus dan bertanduk. Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kejadian tersebut merupakan suatu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menegaskan sampai sejauh mana cinta dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melihat apa yang telah dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam lulus dalam ujian yang sangat berat itu. Nabi Ibrahim alaihissalam telah menunjukkan kesetiaan yang tulus dengan mengorbankan putranya untuk berbakti melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Nabi Ismail alaihissalam tidak sedikit pun ragu atau bimbang dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyerahkan jiwa raganya untuk dikorbankan. Dari sinilah asal bermulanya disunahkannya berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada tiap hari raya Idul Adha di seluruh penjuru dunia. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.